Baik, insya Allah kita mulai live Instagram kita bersama salah satu tokoh artis yang beliau itu memerankan film Tukang Bubur Naik Haji dan juga sinetron Anak Langit. Ya, teman-teman semua pasti udah penasaran banget nih untuk dengar kisah hijrah dari Teh Mega. Ya, Assalamualaikum Teh Mega. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah aman ya? Aman, bismillah. Ganti wifi ya. Kita mulai lagi acara malam hari ini. Semoga Allah meridhoi acara kita pada malam hari ini lancar dan bisa mendapatkan hikmah yang dan juga hidayah pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan tema Muslimah berani berhijrah nih Teh. Jadi kita pasti semua pengen tahu cerita di balik hidayah yang Teteh dapatkan sehingga Teteh berani untuk berhijrah sampai saat ini, bahkan menjadi penceramah motivator yang juga mengajak para jamaah juga untuk kuat itu untuk berhijrah. Tafadhol, mungkin bisa diceritakan Teh. Iya, kan tadinya waktu syuting juga belum pakai jilbab ya. Terus abis syuting sinetron Tukang Bubur Naik Haji kan syuting Anak Langit. Nah di Anak Langit itu kan perannya ceritanya jadi ibu yang kalem gitu ya. Nah sedangkan pas ditayangin kok aktingnya tuh masih cuak-cuakan kayak Tika di Tukang Bubur Naik Haji gitu. Akhirnya kata produser sama sutradara dipakein kerudung aja gitu kan, aktingnya gitu, perannya dipakein kerudung biar kalem gitu. Jadi langsung tuh besoknya perannya pakai jilbab, tapi pulang pergi tetap buka gitu ya. Jadi cuma syuting doang, kebutuhan ini doang, produksi doang. Terus 2 bulan berjalan, itu kan bulan Maret kira-kira ya. Terus April, Mei itu kan miladnya suami saya. Saya bingung nih mau ngasih kado apa buat suami saya. Suami saya alhamdulillah udah punya kan ya, alhamdulillah gitu. Tapi beliau belum punya istri solihah kan gitu. Istri solihah itu kan menutup aurat gitu ya. Terus saya inisiatif gitu, saya bilang sama suami saya, sayang kamu kan mau milad, aku mau ngasih kadonya pakai jilbab aja ya, nutup aurat biar kamu selamat dunia akhirat gitu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya alhamdulillahnya suami saya seneng banget. Ternyata suami saya memang pengennya saya tuh nutup aurat, tapi nggak mau disuruh, pengennya sadar sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau suami itu harus maksa ya, karena kuang fusakum walikum naro, perintahlah dirimu dan keluargamu untuk menjauh dari api neraka. Salah satunya kan nutup aurat gitu untuk istri dan anak gadis gitu kan. Nah kalau saya itu memang keinginan sendiri buat hadiah milad. Terus lama-lama syuting itu bukan cuman syuting doang pakai jilbabnya, pulang pergi tetap pakai gitu. Orang juga bingung kan, kok udah pakai sih? Iya karena kok nggak dilepas sih kalau selesai syuting? Iya karena saya udah pakai, insyaallah iqomah selamanya. Terus nggak selang berapa lama, karena saya ikut ngaji gitu ya di komplek gitu, lama-lama saya pakai syar'i, udah tuh ya baru berapa bulan tapi udah pakai syar'i gitu, dan saya suka gitu, memang nyaman gitu. Dan saat itu saya udah ngaji lagi di mana-mana gitu. Terus saya tahu kalau ternyata bersentuhan dengan bukan yang mahram itu dosa gitu kan. Karena hadisnya lebih baik kepalamu ditusuk pakai besi panas di neraka lebih baik daripada kamu bersentuhan dengan yang bukan mahram. Itu saya ngeri juga ya. Saya kan syutingnya ada salaman kan dengan yang jadi anak, yang jadi cerita jadi suami kan gitu. Terus saya awalnya masih ngomongnya Afan saya punya wudhu gitu, masih gitu-gitu lah. Lama-lama kok peran acting sama di skenario kok beda gitu. Harusnya actingnya di skenario itu suami datang pulang kerja, istri salaman gitu. Saya pura-pura beberes bebenah gitu sampai buat menghindari salaman. Lama-lama ditanya, kamu kenapa sih gitu? Saya bilang cerita kalau di hadis kan nggak boleh bersentuhan yang bukan mahram gitu. Lebih baik ditusuk kepala pakai besi panas itu lebih baik daripada kamu bersentuhan yang mahram. Terus, ribet banget, susah gitu ya. Kamu tuh Islam biasa aja kali, sholat yang penting kan, puasa nggak usah terlalu gitu. Kata saya Islam tuh harus kafah semuanya. Saya bilang gitu.
ya udah sekarang kamu gimana dong, mana gini. Waktu itu saya alhamdulillah ya memang giroh beribadah tuh kan, mudah-mudahan ini bukan ria tapi untuk menjadi motivasi yang lain. Setiap azan saya ke masjid, walaupun saya tahu perempuan gak wajib ke masjid ya, sunnah aja. Tapi saat itu saya pikir kan, langkah kita ke masjid, kaki kanan ngangkat derajat, kaki kiri ngapus dosa. Dan saya ingat kalau dosa saya tuh banyak banget, dan derajat saya pengen diangkat sama Allah kan. Jadi setiap lagi adegan gitu, misalkan lagi acting, lagi ya ngobrol-ngobrol terus azan, saya langsung lari tuh ke masjid, masjid sekitaran situ. Nah itu juga saya dikomplain langsung, kamu gimana sih, ini kan lagi produksi, lagi kerja, kamu main kabur aja ke masjid gitu. Saya bilang ya gimana, rasanya saya gimana ya, kayaknya salah aja gitu, kayak berasa dosa kalau, aduh Allah udah manggil ke masjid kok saya masih kerja aja gitu ya, perasaannya gitu saat itu. Jadi ya udah saya kabur aja gitu, naik mobil langsung ke masjid. Dan biasanya saya lama lagi. Astagfirullahaladzim. Iya, saya kalau misalkan maghrib sampai isya saya nggak bakalan balik lagi ke lokasi syuting tuh, pasti nih kalau habis maghrib biasanya ada suka kajian di masjid, saya ikutin sampai isya berjamaah, itu baru saya balik lagi. Dan itu dikomplain lagi kan, jadi di rapat di meeting itu saya di sidang, jadi disuruh pilih, kamu kayak udah ganggu banget nih produksi, kamu mendingan pilih mau ibadah apa mau syuting gitu. Kata saya mau syuting tapi tidak mengganggu ibadah saya gitu. Nggak bisa, kamu pilih mau syuting ibadah. Oh ya udah kalau itu saya pilih ibadah aja, ngapain juga pilih syuting gitu ya. Saya pilih aja lebih mendekatkan daripada Allah. Ya udah, akhirnya peran saya itu Ida yang jadi ibunya anak-anak langit, ibunya peran utama gitu ya. Ceritanya langsung dibikin sakit dan mati gitu. Nggak lama kemudian pandemi di situ. Jadi ya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah saya milih lebih mendekatkan daripada Allah. Jadi di rumah tuh kegiatan saya baca buku, yang tadinya saya malas baca buku, karena saya sebenarnya beli buku tuh udah banyak, tapi belum ada giroh baca. Kalau sekarang dari kemarin alhamdulillah, karena saya emang pengen banget nuntut ilmu gitu. Terus baca nonton di YouTube, Ustadz, Ustazah, Habib, pokoknya semuanya saya baca, nonton. Yang menurut saya ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, saya ikutin ya. Terus saya mulai ngerekam sendiri gitu, baca satu ayat Al-Quran, satu hadis, di share di Facebook, di Instagram, di teman-teman di WA gitu. Jadi buat teman-teman, kita harus perbanyak amal jariah ya, karena amal apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Sholat kita, belum tentu sholat kita diterima. Kadang-kadang sholat, terutama saya ya, seringnya lupa rakaat kan gitu. Ini teh sholat maghrib udah 3 apa malah udah mau 4 gitu kan ya. Itu belum tentu Allah terima. Kemudian apalagi yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Puasa, belum tentu diterima puasa kita. Kadang-kadang puasa gibah apa pahalanya nggak ada gitu kan. Terus apalagi yang kita bisa banggakan? Sedekah, kadang sedekah kita malah seringnya ria gitu kan, pengen dilihat orang. Kalau saya nih sombong juga kan, sedekah misalkan, kamu sedekah berapa? 5.000, 5.000 doang, kamu berapa? 5.500 gitu. Ya elah tibang benda gope gitu, tapi sombong, nggak dapat pahala, hilang lagi. Jadi apa amal ibadah kita yang bisa dibanggakan di hadapan Allah? Haji juga kan kadang-kadang malah seringnya misalkan orang ya Allah, misalkan saya lah gitu, udah haji terus nggak dipanggil haji, misalkan Mega diem aja, Mega gua aja baru nengok gitu kan. Kamu gimana sih manggil saya nggak pakai haji tuh mahal, capek gitu hilang lagi ibadah haji pahalanya. Nah yang saya pikir amal ibadah apa yang bisa saya andalkan untuk di hadapan Allah, ternyata adalah amal jariah ya. Kalau kita sudah meninggal pun orang masih mengerjakan apa yang kita katakan, kalau Allah kalau Rasul, kita amar ma'ruf nahi munkar, itu amal terus ikut gitu kan, sampai di akhirat pun nanti orang yang jadi asbab hidayah buat orang akan dapatkan pahalanya ngalir buat kita. Itu yang saya cari. Makanya ketika saya selalu ingat bahwa dosa jariah saya banyak, saya tutupi dengan mencari amal jariah. Salah satunya apa? Selain share-share gitu ya, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya, saya mulai berdakwah, turun terjun langsung menghadapi masyarakat gitu ya, umat Nabi Muhammad SAW. Awalnya saya ikut pengajian, terus di Daulat isi dong ceramah, saya ceramah pelan-pelan. Lama-lama orang lihat dan tertarik dari kisah hijrah, kemudian teteh aja yang artis bisa
hijrah terus bisa berdakwah, yang lain masa enggak, jadi motivasi buat yang lain gitu kan ya. Jadi saya ingat kata Allah kan di Al-Quran, Al-Hasanat yudhibna sayiat, perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk, pahala itu bisa menghapus dosa gitu. Jadi itu tambah semangat buat saya, dan Allah kan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah tuh menghapus semua dosa. Itu juga menjadi motivasi saya untuk selalu belajar lagi, terus mengajak kebaikan lagi kepada orang lain, supaya mudah-mudahan sih jadi amal jariah saya gitu. Jadi sekarang juga saya musim Ramadan gini kemana-mana saya insya Allah, alhamdulillah gitu banyak undangan. Kayak tadi juga, habis itu juga Mulidan, besok juga ada lagi, kemarin juga ketemu sama Peggy gitu kan, satu masjid dan satu panggung, alhamdulillah. Jadi saya lihat Allah alhamdulillah mengangkat derajat saya gitu. Jadi bertemannya dengan yang solihah. Kalau dulu kan jadi kesan gini, kalau hijrah itu adalah minaz zulumati ilan nur, dari yang gelap gulita, dari yang dulunya dari saya di got gitu ya, Allah angkat gitu, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya banget adalah sama Allah, terima kasih Allah, engkau tidak mewafatkan aku ketika aku masih aur-auran ya, buka aurat, masih syuting yang apa-apalah gitu ya. Dan itu bersyukur banget karena Allah beri kesempatan kepada saya untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, dan untuk mengajak sahabat-sahabat, teman-teman dan yang lainnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu terima kasih saya banget sama Allah. Dan tanda saya terima kasihnya apa ya, dengan berdakwah itu, dengan belajar lagi untuk ilmu lagi gitu. Dan mudah-mudahan sih saya bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Ketika orang lain melihat Teteh Mega aja bisa gitu meninggalkan dunianya dulu, meninggalkan ratusan jutaannya itu demi untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga saja saya bisa menjadi asbab hidayah untuk orang lain, jadi tabungan amal jariah saya banyak, insyaallah. Mudah-mudahan doakan saya istiqomah dan berfatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama saling doain ya Teh ya, semoga kita semua hadir juga pada malam hari ini bisa diberikan kemantapan hati untuk istiqomah sampai husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngomong tentang kemantapan hati nih Teh, kan pasti ketika kita berhijrah itu nggak lepas dari ujian ya Teh ya, yang menggoyahkan hati, yang bikin dilema, aduh ini lanjut atau enggak nih hijrahnya gitu ya. Mungkin dari Teh Mega sendiri, bagaimana cara memantapkan hati untuk tetap di jalan hijrah, meskipun pasti ujian-ujian itu selalu hadir gitu di tengah-tengah itu semua. Iya, bismillah. Jadi ketika kita harus tahu dulu tujuan hidup kita untuk apa gitu loh. Ternyata tujuan hidup kita itu ada di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, karena untuk syaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku, untuk menyembah aku. Nah, di situ saya tahu, oh berarti tujuan hidup saya adalah untuk beribadah. Ibadah itu kan ada mahdoh dan gur mahdoh. Kalau mahdoh itu kayak sholat, puasa, zakat, yang wajib-wajib. Yang gur mahdoh itu yang amar ma'ruf nahi mungkar, belajar, kajian, dan lain sebagainya. Jadi, dan untuk berkeluarga juga itu kan ibadah ya. Jadi kata saya, oh saya harus fokus ibadah, karena hidup itu sementara. Akhirat selama-lamanya. Kita aja mau pulang kampung pasti bekalnya berkoper-koper, apalagi nih kita pulang kampung ke akhirat, kampung kita yang asli surga gitu kan. Gimana supaya saya bisa banyak bekal gitu. Makanya saya langsung ya udahlah, saya tinggalin aja deh itu entertain, walaupun misalkan saya jadi kelihatannya mah gitu kehilangannya wow materi gitu, tapi daripada nggak ada berkah juga, dan saya juga jadinya kurang amal ibadah gitu kan. Jadi ya udah, saya mantapkan diri, bismillah, dan suami juga mendukung. Suami saya bilang, ya udah kamu udah ibadah aja, fokus gitu ya. Ya udah, saya bilang, akhirnya di rumah alhamdulillah jadinya gitu. Jadi lebih banyak sholatnya diperbaiki, ngajinya, terus belajar ilmu agamanya, lain sebagainya. Terus ikut kajian-kajiannya, walaupun misalkan kemarin pandemi itu tetap Zoom, di mana-mana ikut gitu. Jadi lebih memantapkan diri, dan insya Allah sih nggak tertarik untuk balik lagi gitu. Walaupun misalkan dia yang nanya, kamu nggak kangen syuting? Insya Allah kalau memang masih ada rezekinya saya mau syuting, tapi peran saya ustazah yang nggak usah ada sentuhan, nggak usah apa gitu. Insya Allah saya ambil, dan ya kalau bisa sih
acara keagamaan yang misalkan subuh-subuh gitu itu saya juga mau gitu. Ya insya Allah Allah berikan yang lebih baik, karena kalau kita ngejar akhirat, Allah janjikan, Allah dan Rasul janjikan dunia akan mengejar kita gitu, bukan kita yang ngejar dunia. Bismillah. Jadi tetap semangat. Nah, mungkin teman-teman semua nih yang sedang hatinya tuh sedang galau, sedang gelisah, mari kita periksa lagi ya Teh ya, apakah yang kita lakukan ini sesuai atau enggak dengan tujuan hidup kita sebagai hamba Allah. Betul. Betul. Mungkin jadi ingat-ingat aja, ingatnya mati aja, ingat kematian itu pemutus kenikmatannya. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain ingatnya mati. Pada mati itu kan bisa kapan saja. Jadi kita harus siap-siap. Kita mintanya husnul khotimah, mintanya keadaan baik. Jadi kalau mintanya keadaan baik ya kita juga harus ikhtiar gitu loh. Jangan banyakkan melakukan maksiat, karena meninggal itu bisa suatu saat kapan saja. Jadi saya selalu gitu, kalau misalkan lagi ngapa-ngapain, Allah ridho nggak nih? Allah lihat kan? Allah suka nggak? Kalau misalkan nggak suka jangan dikerjakan, karena takutnya lagi melakukan suatu maksiat, nauzubillah, diwafatkan kan nauzubillah juga ya, jadi suul khotimah. Selalu saya begitu, bismillah, bismillah, selalu bismillah, menghindari yang namanya dosa-dosa maksiat dan lain sebagainya. Itu selalu ingatnya mati aja. Emang selalu saya ingat mati beneran deh. Jadi dan saya kalau ingat mati, aduh amal bakal saya masih dikit ya Allah gitu. Selalu berdoa, ya Allah jangan wafatkan saya sebelum saya bermanfaat untuk agamamu, untuk umat Nabi, dan saya mintanya di husnul khotimah, dipanjangkan umur tapi dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Teh, ada nggak kisah ujian yang paling berat gitu yang Teteh pernah lakuin dan alhamdulillah atas izin Allah udah dilewati gitu Teh? Alhamdulillah sih, semoga enggak ya. Semoga enggak sih, karena Allah kan enggak menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Mudah-mudahan sih enggak. Dan setiap apapun yang terjadi sama saya, misalkan yang jelek, itu pasti karena saya, pasti karena dosa yang saya lakukan. Pasti itu adalah teguran dari Allah supaya saya nggak melakukan seperti itu lagi. Kalau misalkan dibilang ujian, hidup itu memang banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry kan. Ya. Dan ujian itu akan mengikuti kita sampai meninggal gitu. Berhenti ujian kalau udah meninggal, udah nggak ada nyawa kan. Jadi emang hidup itu ujian. Jadi setiap apapun, kayak misalkan saya ya, alhamdulillah saya kemarin merayakan anniversary sama suami saya 17 tahun dan kami belum punya anak. Itu alhamdulillah. Itu pasti ada hikmahnya. Ya, pasti karena saya banyak dosa, suami kami banyak dosa dulu-dulunya gimana. Saya tahu ngaca diri lah gitu. Jadi nggak terlalu ngotot banget. Ya ikhtiar mah ikhtiar, tapi kalau misalkan ya adanya begini ya udah gitu. Yang penting ibadah, kata suami saya juga, yang penting kita mendingan husnul khotimah gitu. Gak usah mikirin anak. Dan mungkin husnuzonnya adalah mungkin kalau misalkan punya anaknya bandel atau gimana, kita meninggal, dosa akan terus ikut kan. Anak kan tanggung jawab suami kan gitu. Kalau anaknya solihah ya bagus gitu, alhamdulillah bisa ngirim jadi pahala buat orang tua dikubur. Kalau misalkan anaknya nauzubillah nggak benar kan, malah ngirimnya siksaan gitu kan. Jadi selalu mikirnya husnuzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah, bahwa Allah pengennya saya tuh nggak ada beban dari penerus gitu, misalkan yang benar gitu. Tapi kalaupun tetap berdoa, Robbi hablina sholihin tetap, Rabbana hablana tetap, karena Nabi juga kan selalu tetap berdoa, minta ikhtiar, minta anak. Dan terus husnuzonnya lagi adalah Nabi yang lama dikasih anak kayak Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim, udah punya anak, anaknya jadi nabi gitu. Dan saya juga pikir mudah-mudahan sih anak saya juga nanti jadi warasatul anbiya, jadi ulama gitu kan, wallahu alam. Jadi tetap berhusnuzon, tetap positif, tetap optimis, tetap, tapi nggak dijadiin beban gitu ya, nggak aduh kumaha ieu urang teh can boga anak kumaha itu ente enggak ya gitu. Jadi tetap aja. Jadi ada juga mungkin memang saya waktunya untuk dakwah dulu buat orang lain gitu, atau ya pokoknya banyak banget. Jadi kita jangan terfokus pada yang belum dikasih sama Allah.
kita harus fokusnya sama yang Allah kasih sama kita tuh banyak banget, nggak kehitung. Kalau uh, pohon dijadiin tintanya laut itu nggak bakalan habis gitu, saking banyaknya nikmat yang Allah kasih sama kita. Jadi kita jangan fokus sama Allah belum kasih ke kita, jangan, itu bikin ngedrop, bikin down, bikin gak bersyukur. Justru kita harus bersyukur, ya Allah, saya nafas aja gratis, alhamdulillah, sehat aja, alhamdulillah gitu. Zaman pandemi aja kemarin 1 tabung oksigen aja mahal kan kalau beli, ini kita gratis, alhamdulillah. Jadi harus selalu bersyukur hidup itu harus bersyukur, karena syukur juga salah satu pintu masuk surga gitu. Ya udahlah, syukurin aja. Apalagi saya punya suami, alhamdulillah gitu, mendukung dan selalu ngingetin saya kalau lagi futur atau lagi lupa gitu. Selalu ngingetin, bersyukur, alhamdulillah kita kayak begini. Orang pasti banyak yang pengen hidupnya seperti kita gitu. Jadi selalu bersyukur. Gitu. Buat teman-teman juga, yuk kita bersyukur dan selalu mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah rabbil alamin itu adalah afdhalu doa. Sebaik-baiknya doa sama Allah tuh alhamdulillah gitu. Allah alam bisawab. Mungkin pertanyaan terakhir nih Teh, kan ketika kita juga hidup ini selalu berhijrah juga ya, lebih baik dari hari sebelumnya terus menerus. Nah mungkin ada tips dari Teteh nih, bagaimana agar kita istiqomah dalam jalan hijrah dan juga dalam jalan dakwah ini Teh. Ya, supaya istiqomah tuh selain mencari teman yang solihah juga, yang selalu mengingatkan gitu ya, kita juga banyakin doa. Karena kita mah apalah gitulah, saya mah orang hina, ya Allah, ya saya mah kotor apalah, hanya Allah yang bisa mengangkat derajat saya. Allah mah ini tuang ifaqaw ini, ya Allah saya mah lemah, hanya Engkau yang bisa menguatkan. Itu selalu didawamkan ya setiap hari. Terus juga minta istiqomah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itu juga karena hati kita pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai hati ini condong lagi ke zaman dulu gitu. Ya Allah, tetapkan hati aku tetap pengennya sama Engkau aja gitu ya. Selalu kita minta doa juga sama yang lain ya. Setiap saya ketemu sama orang juga, ketika dalam dakwah saya, selalu saya selipkan minta doa sama jamaah. Ibu-ibu gitu, tolong doain saya istiqomah, doakan saya juga husnul khotimah. Selalu itu, jangan lupa pokoknya doa, kita saling mendoakan ya, karena kita nggak tahu dari mulut siapa gitu doa itu dikabulkan. Ketika saya juga bisa hijrah menutup aurat langsung syar'i dan lain sebagainya dalam kebaikan-kebaikan, itu juga siapa tahu ada doa dari someone, siapa nggak tahu, mungkin orang tua, mertua, suami gitu. Makanya kita harus doain tuh yang baik-baik aja gitu. Karena kalau ketika doa yang baik kita untuk orang lain kemudian dikabulkan, insya Allah kita dapat pahalanya juga. Dan doa yang baik itu kan kembali kepada yang mendoakan gitu. Masya Allah, jadi the power of doa ya untuk bisa istiqomah. Iya. Selain itu ada tadi teman yang solihah. Jadi cari temannya tuh, cari temannya tuh yang ngajakin kita kebaikan terus, ngajakin ngaji, jangan yang ngajakin ngerumpi. Cari temannya tuh yang ngingetin kita udah sholat belum, gak usah yang udah beli baju baru belum gitu ya. Pokoknya nyari temannya pilih-pilih lah teman. Teman juga bisa ada yang ngajakin kita ke surga, ada yang juga menjerumuskan seseorang ke neraka itu. Teman itu penting banget teman. Jadi kita harus cari teman tuh yang benar, yang solihah gitu. Kalau bisa mah kita mempengaruhi dia ke arah kebaikan, jangan kita yang terpengaruh sama dia ke arah keburukan gitu. Jadi saya juga mulai milih-milih teman, dan saya nggak punya teman artis nih kalau ada yang nanya. Jadi memang teman saya udah ibu-ibu pengajian semua kayaknya. Ya alhamdulillah gitu. Dan kita harus selektif lah benar dalam cari teman. Dan buat teman-teman yang punya anak atau ponakan atau siapapun, kasih tahu juga kita harus cari teman tuh yang bisa membawa kita ke arah kebaikan, yang ingetin kita selalu untuk berbuat baik. Harus cari teman, wajib pokoknya hukumnya cari teman yang baik. Jangan sampai salah cari teman. Ya jadi emang benar ya, kita hijrah ini harus paket juga dengan hijrah lingkungan kita ya Teh ya. Karena kalau misalkan kita hanya sendiri doang, terus nggak nyari teman untuk berhijrah, pasti lama-kelamaan akan timbul lagi dilemanya gitu ya Teh ya.
Iya, takutnya nggak kuat gitu kan. Punya teman yang soleh saling menguatkan gitu. Punya pasangan juga gitu. Harus saling support. Kita tujuannya maunya berteman tuh sampai kemana, sampai ke jannah kan pengennya. Kita tuh punya pasangan, pengennya kita tuh jodoh sampai kemana, ke surga juga. Jadi sama-sama saling mengingatkan, tapi ya ngomongnya juga harus pelan-pelan, jangan terlalu ngejudge juga, nggak boleh, karena yang boleh ngejudge itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu amal dia seperti apa, gitu, nggak usah ngerasa kita lebih baik, karena kadang-kadang gitu ya, kita ngerasa kayak udah punya ilmu, udah punya pakai baju syari lebih mantap, lebih cocok dari yang lain, nggak boleh gitu ya, karena kita nggak tahu amalan dia tengah malam dia nangis-nangis dia jadi kekasih Allah, kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu, siapa tahu dia taat sama suami, sedangkan taat sama suami adalah pintu surga juga, kita nggak tahu. Jadi kita nggak boleh meremehkan orang lain, dan itu juga selalu jadi benteng buat saya supaya saya nggak songong gitu. Kadang-kadang saya salah satu caranya adalah bersihin kamar mandi, WC. Oh, saya hina banget, nggak usah songong-songong. Ya, lagian juga kita nggak usah sombong lah. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki ini kotoran semua, ya kan? Dari ujung kepala aja ke tombe, terus turun belek dan lain sebagainya, semua kotoran. Kita kemana-mana bawa kotoran, sampai hatta, sampai ujung kuku kaki aja kita kotoran, ya kan? Dan kita semua adalah calon bangkai, ngapain kita sombong gitu? Kadang-kadang emang sombong itu suka muncul, setan sih emang bisik-bisik tuh, biar ditemenin kan dia, nauzubillah min dzalik. Jadi selalu iya, makanya cari teman yang soleh itu supaya ngingetin juga, ingat tuh jangan sombong, ingat tuh, sombong itu sifat setan, suami itu selalu ingat juga, kalau lagi agak tinggi hati langsung redam, astagfirullahaladzim, ya Allah maaf ya Allah saya sombong, astagfirullah, maaf ya Allah, sombong itu hanya milikmu gitu. Itu juga rada berat, itu juga ya susah juga itu ya. Susah itu menata hati ya. Kadang hati itu kadang suka songong lebih apa, itu kadang muncul juga, namanya manusiawi. Tapi ya selalu minta istiqomahnya, ya Allah bersihin hati aku dong, Allah menas'aluka biqalbin salim. Karena qalbun salim itu hati yang selamat, dan yang masuk surga itu cuma yang qalbun salim, kata Al-Quran kan. Jadi hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang gak pendendam, gak iri, hasad, hasut dan sebagainya, itu berat banget sifat manusia kan. Tapi minta selalu sama Allah, minta dibersihkan hati, qalbun salim, ya Allah gitu, supaya hati ini lapang, memaafkan juga susah banget kan, karena hadinya surga. Kalau gampang, kalau ringan mah hadinya centong kan. Kayak berat hadinya surga. Jadi selalu minta sama Allah qalbun salim, ya Allah ini berat banget qalbun salim. Makanya kita kalau yang nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia aja, yang penting ya Allah bersihkan hati aku dari segala macam penyakit hati gitu. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan hati yang bersih gitu. Itu selalu saya berdoa juga kayak gitu. Karena hati kita ini suka kadang ya gitulah pokoknya. Kalau kita lagi taat, lagi iman naik, al imanu yazid bito'ah kan, iman itu naik ketika kita taat sama Allah. Wal imanu yangkus bil maksiyah, iman itu turun ketika kita banyak maksiat. Jadi kadang selalu ingat jangan banyak maksiat, nanti hatinya turun lagi nih imannya, nanti malas lagi nih sholatnya gitu, nggak mau tepat waktu lagi nih gitu sholatnya, nggak mau ngaji lagi nih. Jadi selalu gitu saya ngeri sedap gitu kalau mau melakukan maksiat atau apa. Lihat YouTube aja saya sekarang, misalkan ada iklan apa, misalkan dulu mah kan menarik aja ya yang begitu-begitu, kan langsung skip, astagfirullahaladzim, skip, karena nggak mau juga mata ini dapat dosa, akhirnya kita jadi malas ibadah. Buat teman-teman juga semoga kita bisa istiqomah, semoga Allah jaga hati kita, jaga akhlak kita, jaga pikiran kita. Kita hijrah tuh bukan cuma nutup aurat doang ya teman-teman. Kalau nutup aurat doang insya Allah mudah lah ya. Hijrah itu semuanya, hijrah pemikiran, hijrah akhlak, hijrah tuh kafah semuanya. Dari pemikiran yang dulunya misalnya liberal, jangan. Ayo kita balik lagi ke Al-Quran dan hadis. Akhlak kita yang dulunya misalkan nggak sopan sama orang tua, nggak sopan sama suami, hijrah, jadi taat kepada, berbakti pada orang tua dan pada suami. Semuanya harus hijrah.
totally gitu. Bismillah. Itu masih saya belajar terus dan selalu harus diingatkan juga sama pasangan. Itu wallahu a'lam. Masya Allah. Dapat banget nih teh poinnya bahwa hijrah itu bukan hanya nutup aurat tapi harus kafah ya semuanya. Dari pemikiran juga harus diakses ilmu-ilmu yang benar dari sumber-sumber yang benar, Al-Quran dan hadis dan juga para ulama. Kemudian dari perilaku kita, akhlak kita itu juga ditata kembali sebagaimana seorang muslimah ya. Terus menjaga bagaimana rasa malunya itu di depan umum ya, offline maupun online. Nah, iya. Nah, itu banget. Itu ternyata kan ada hadis yang nggak bakal bisa masuk surga, yang apa, yang perempuan berpakaian tapi telanjang, kayak apa? Misalnya kita tutup aurat, tapi ini ngetat itu dulu banget saya gitu. Ternyata nggak bisa masuk surga kata Nabi. Terus siapa lagi yang pakai punuk unta, yang alam ya, punuk unta itu apa sih, yang kepalanya pakai jilbab tapi mungkin melendung gitu kayak kondek dalamnya gitu ya. Terus apa lagi? Ternyata yang berlenggak-lenggok itu juga nggak bisa masuk surga. Jadi misalkan TikTok terus joget-joget di yang bukan mahram itu nggak bisa masuk surga. Jadi kita harus banyak belajar ya, banyak lihat hadis. Kita harus ikutin yang bagus, yang disuruh dari hadis tuh apa kita ikutin, yang kita hindari, yang kata hadis nggak boleh, yang kata Al-Quran nggak boleh kita hindari. Kayak yang tadi itu nggak boleh lenggak-lenggok, nggak boleh berpakaian tapi telanjang, nggak boleh kayak punuk unta, karena jangankan masuk surga, kata Nabi, mencium wanginya surga aja nggak bisa, padahal wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Itu selalu saya juga kalau lagi ceramah, lagi ngisi di sekolah-sekolah pesantren-pesantren, saya kasih tahu anak-anak itu, tolong ya nggak usah kita joget-joget kayak gitu. Mendingan kalaupun misalkan mau pengen TikTok, pengen ya udah, tapi isinya adalah dakwah. Misalkan teman-teman, kita harus sholat tuh tepat waktu loh, gitu misalkan gitu. Jadi isinya tuh kontennya tergantung konten kan, sama kayak pisau kan. Pisau ada dua arah kan, yang bisa dipakai untuk memasak, satu bisa membunuh. Semua juga bisa begitu, HP apalah semua bisa untuk dua arah. Tergantung cara kita memakainya. Minta mau nyari manfaat apa mau nyari mudarat. Nah itu juga semua gitu. Pokoknya saya selalu ngasih tahu, jangan joget-joget kayak gitu. Saya suka malu ya. Mungkin kamu juga suka ngelihat kan ya, pakai jilbab tapi joget. Dan kayaknya tidak ada rasa malu. Padahal al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Dan selalu saya ingatkan begitu. Walaupun misalkan orang lain bilang, kamu baru juga hijrah, apa sih soal suci? Ya betul, saya belum suci. Makanya yuk kita suci bareng-bareng. Kamu so mantap banget. Iya memang saya belum mantap, yuk kita mantap bareng-bareng gitu. Selalu merendahkan diri dan mengajak orang motivasi. Memang saya belum bukan siapa-siapa, tapi saya juga kan pengennya bermanfaat gitu. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk manusia lain. Jadi selalu mengajak kebaikan, kebenaran. Selalu bismillah, mudah-mudahan istiqomah Allah mantapkan hati. Bismillah. Amin ya Allah. Jadi emang tuh bener teh, kalau misalkan kita habis hijrah, habis itu ngingetin orang, pasti orang langsung ngejudge, baru hijrah gitu, jangan sok suci gitu-gitu itu. Ya. Iya pasti orang juga suka ngomong gitu, makanya suka segen gitu. Mau nge-share segen, kata saya, jangan segen. Mandala ala khair falahu ajru mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya kan gitu. Jadi kalau kamu cuma nge-share doang, misalkan ntar besok ada kajian loh di masjid ini, ceramahnya ini. Ketika orang melihat dari announcement dari kita gitu, iklan dari kita, terus dia datang dapat pahala, kita dapat pahala dia juga loh, tapi tanpa mengurangi pahala orang yang kita tunjukin itu. Jadi ayo semuanya istiqomah, ayo kita hijrah, ayo kita bangkit, ayo kita semangat untuk selalu mengajak kebaikan. Jangan malu-malu, jangan segen, jangan ngedown ketika orang yang lain ngejudge, nyinyir, gak usah, karena ya juga belum tentulah gitu. Jadi kita ayo semangat, minimal kasih satu ayat, satu hadis di Facebook kamu, di Instagram kamu, di Twitter kamu. Manfaatkan medsos kamu untuk jalan ke surga. Manfaatkan grup-grup kamu di WA untuk dapat kamu amal jariah. Misalkan, Masya Allah, alhamdulillah udah azan asar, yuk kita sholat yuk gitu kan. Ketika orang yang sedang main HP terus udah waktu sholat asar, gara-gara lihat iklan dari kita dapat pahala kan gitu. Jadi terus lakukan kebaikan terus menerus ya, tanpa merasa menjadi yang paling baik.
Dan kita nggak pernah tahu Enggak, kebaikan iya. mana yang Allah terima yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Mungkin Teh ini Betul. terakhir Teh ya. Ada statement terakhir mungkin dari Teteh untuk kita semua nih, pesan-pesan, nasihat-nasihat sebelum kita tutup. Nah, ya. Jadi gini kan, amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas semua muslim dan muslimat, kewajiban kita semua, bukan cuma dai, daiyah, ustadz, ustazah, habib, bukan. Setiap manusia itu memang dituntut wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Itu semua. Jadi kita jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk mengajak mengajak intinya kan mengajak amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk diri sendiri dulu kan, supaya ingat juga kita ngasih tahu orang, masa kita nggak ngerjain gitu kan. Dan selalu saya ingatkan diri dan teman-teman semuanya, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena barangkali dari amal yang kita pikir kecil ternyata ada ridho Allah di situ. Allah suka, Allah senang, Allah banggakan kepada makhluk yang lainnya, dan Allah ridho untuk kita masuk surga dengan amal kecil yang kita pikir itu. Kita nggak lupa kan, ada maaf yang dulunya pelacur terus ngasih minum anjing, itu masuk surga karena kebaikan dia minum air itu kan. Nah, kita jangan meremehkan kebaikan apapun ya, dan juga kita jangan meremehkan keburukan, dosa, maksiat sekecil apapun, karena siapa tahu ada murka Allah di situ. Allah sebel, Allah benci, Allah murka, sehingga Allah masukkan seseorang karena perbuatan yang dipikir maksiat kecil itu untuk masuk ke dalam jahanamnya Allah kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan, kita harus menghasilkan pahala-pahala, amal-amal, dan hindari kemaksiatan, dosa, karena wallahu alam kita nggak tahu Allah pandangannya. Kita kan hidup itu nyarinya bukan pandangan manusia ya, harusnya cari pandangan Allah. Pengennya dilihat Allah redho enggak sih ini, Allah marah nggak sih ini, gitu. Selalu begitu. Jadi itu juga untuk mengingat diri saya pribadi gitu. Dan saya juga ingatin untuk semuanya, semoga kita selalu mendapatkan ridho Allah ya hidup itu ya. Semoga Allah juga sayang, cinta sama kita, karena selalu saya berdoanya, ya Allah ampuni kami, cintai kami, sayangi kami, berkahi kami, rahmati kami, angkat derajat kami, muliakan kami di dunia wal akhirah, tutup semua aib kami ya Allah di dunia wal akhirah. Itu selalu saya dawamkan, dan semoga semua juga bisa mencontek doa yang tadi saya ucapkan, dan mudah-mudahan diaminkan oleh malaikat di sekitar kita ya, banyak malaikat. Jazakillah khair Teh Mega, Ustazah, kita berbagi pada malam hari ini bersama Hojati Foundation di Inspira Talk episode 6. Jadi sesuai dengan judulnya nih Teh, malam hari ini Muslimah Berani Berhijrah. Memang kita harus berani ya untuk terus mendekat kepada Allah, berlari kepada Allah, karena kita nggak pernah tahu usia kita itu sampai kapan. Jadi mau nunggu kapan untuk berhijrah, segera berhijrah. Selama Allah masih ngasih kesempatan untuk kita bertaubat, selama nafas masih bisa kita hembuskan gitu ya, masih terus bisa kita minta tolong, minta ampun, dan memiliki diri ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khair atas kesediaannya Teh Mega. Semoga jadi amal jariah untuk Teteh. Insya Allah nanti video lagi ini bisa terus diputar ulang. Barangkali para ukti, para sahabat semua yang ingin menyimak dari awal sampai akhir, bisa nanti kita sediakan di akun Hojati Foundation, jadi bisa di share seluas-luasnya. Semoga diskusi pada malam hari ini bisa menambah iman kita, bisa menguatkan hidayah dalam hati kita, dan bisa sama-sama menjadikan kita saudara di syurganya Allah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin.